Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huwallazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin lilladzina amanu wa amilus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pada maghrib ini kita dihimpun oleh Allah di majlis ini. Semoga majlis kita ini majlis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Serta selawat dan salam marilah kita mohonkan semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita. Kita membahas dua surat, yaitu Mu'awizatain, surat Al-Falaq dengan surat An-Nas. Minggu sebelumnya kita sudah menyampaikan tentang asbab nuzulnya ayat ini, dan sekilas kita sudah sampaikan terkait dengan kenapa disebut dengan Mu'awizatain. Kita lanjutkan kembali di ayat pertama. Saya akan mengulang kembali di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq. Di minggu yang lalu kita menyampaikan kenapa Allah menyebutkan kata qul. Qul itu dari kata qala. Kalau perintahnya adalah qul, ya. Qul artinya itu perintah. Di dalam Islam ada kaidah, kalau al-amru, perintah itu artinya adalah minal a'la ila adna, dari atas ke bawah. Nah, sifat daripada al-amru itu wajib. Jadi sifatnya adalah wajib. Dalam ayat ini kemarin kita menyampaikan bahwa apa yang diinginkan oleh Allah untuk mengatakan kul, ya. Allah menginginkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, ya, apa yang memang menjadi hajat dan kebutuhan Rasulullah SAW. Karena Nabi waktu itu disantet, ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW meruqyah dengan dua surat ini, surat Mu'awizatain ini. Dan Allah secara umum, para mufassir menjelaskan bahwa kata qul itu menunjukkan kita sebagai seorang hamba memang as-somad, Allahus somad. Kita butuh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita ini budak. Seorang budak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia seperti kalau orang sedang bertamu, ya, seorang bertamu ke rumah seseorang, maka ad-dhaif kal mayit, seorang tamu itu seperti mayat. Apa saja yang diinginkan oleh tuan rumah, apa saja yang diatur oleh tuan rumah, dia mengikuti. Nah, itu yang disebut dengan seorang tamu yang datang bertamu ke rumah seseorang. Dia adalah kal mayyit, dia seperti mayat. Tapi kita pun sama, Pak. Yang menciptakan kita ini adalah Allah. Semua yang mengatur kehidupan kita Allah. Namun kalau kita sesama manusia itu ada batasnya, tetapi kalau kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pinginnya kita sampaikan, ya, apa yang ada di hati kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu perkara-perkara sepele, walaupun itu perkara-perkara yang hilangnya sebelah sendal. Menunjukkan apa, Pak? Allah ingin katakan bahwa aku ini lebih
pantas untuk dimintai tolong oleh kalian. Kenapa? Karena sesama manusia mungkin saja kita kecewa dengan manusia. Allah ingin katakan kul a'udzu. A'udzu muawadzah artinya tempat bergantung. Jadi kalau orang yang terbawa arus ya seperti di lalu kita bererat kuat dengan tiang itu, maka kita akan selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ini adalah tempat kalian bergantung sekuat-kuatnya. Untuk apa? Karena memang akulah yang pantas untuk tempat bergantung, memegang sesuatu hal. Jadi ada saatnya kita menangis ya. Ketika Nabi Muhammad SAW kehilangan Ibrahim. Ibrahim ini anak beliau dari Maria Kiptiyah. Maria Kiptiyah, lalu para sahabat melihat Nabi Muhammad SAW menangis. Lalu ada yang bertanya kepada Nabi setelah itu, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" Ya. Kata Rasulullah SAW, hatiku sedih. Ya, karena aku kehilangan seorang anak laki-laki yang masih sangat kecil. Tapi hatiku, kata Rasulullah SAW, akan selalu terikat dengan ikatan yang lebih kuat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikatannya ikatan yang tidak terlepas. Nanti kalau panjenengan lihat Fudail bin Iyad dengan anaknya Ali Fudail bin Iyad, ketika anaknya wafat di masjid, kata bapaknya jadi imam, membaca ayat-ayat tentang azab, anaknya gemetar, lalu pingsan dan lalu wafat. Maka Ali Fudail bin Iyad ini digelari dengan Qatilul Quran, orang yang wafat karena Al-Quran. Tapi uniknya, setelah dilihat oleh Fudail bin Iyad, anaknya Ali Fudail bin Iyad itu wafat, dia tertawa. Tertawa. Lalu ada yang membandingkan. Ada yang membandingkan. Lah, Fudail bin Iyad melihat anaknya wafat, tertawa. Rasulullah anaknya wafat, menangis. Mana yang lebih kuat imannya? Fudail bin Iyad atau Rasulullah SAW? Nah, jadi dijawablah oleh Fudail bin Iyad, bukan begitu caranya kalian melihat apa yang kalian lihat secara nyata. Aku melihat anakku ya mati di saat mendengarkan ayat-ayat tentang azab. Aku adalah dalam posisi roja. Roja itu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah SAW menangis dalam posisi mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih tinggi? Antara rojaku dengan Allah Subhanahu wa taala, antara mahabbahnya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Cintanya Allah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi tahu bahwa anaknya Ibrahim dari Maria Kiptiyah Allah yang ciptakan, Allah yang meletakkan, Allah yang akan mengambil. Ketika dia meletakkan, dia pula yang mengambil dan dia ridho, dan itu adalah cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Alif wala Fudail bin Iyad, ya berbeda. Berbeda. Tapi jangan kalian banding-bandingkan antara aku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mewawancarai, karena ada satu kampung ketika musibah itu ada ibu-ibu satu orang yang selamat. Suaminya, anaknya 3, suaminya wafat, ibunya, bapaknya. Jadi ada 8 keluarganya, keluarga intinya yang wafat sekejap itu juga. Gimana rasanya
melepaskan anak 3 orang, suami, bapaknya, ibunya dengan waktu bersamaan karena dibawa arus sedemikian rupa. Tapi dia yang mengatakan, Masya Allah ya, memang gunung yang tinggi itu, ya, gunung yang tinggi itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, jangankan hanya 8 orang, satu kampung ini kan yang selamat cuma 3 orang, Pak. Satu kampung yang 500 sekian orang itu, yang selamat cuma 3 orang. Kalau Allah berkehendak, katanya, karena memang turunnya gemuruh tanah itu ke bawah, setelah itu naik lagi ke atas, rumah yang paling atas diambil lalu diseret ke bawah. Masuk akal atau tidak? Sudah tidak masuk akal. Kalau Allah berkehendak pun, Allah bisa mengambil kami, katanya. Tinggallah 3 orang ini. Saya ingin bertanya, Pak, kepada siapa kita bergantung? Begitu saja sangat mudah bagi Allah. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, bagi Allah mungkin. Apa yang tidak masuk akal oleh manusia, bagi Allah masuk akal. Kita aja yang akalnya kurang, karena tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Maka Allah mengatakan, Kul a'udzu, ayo datang kepadaku, kata Allah. Datang kepadaku dan a'udzu, dan berpegang teguhlah kepadaku. Maka al-i'tisamu billahi minasyurur, berpeganglah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ada hal-hal yang tidak mampu kita jangkau, kata Allah. Ada hal-hal yang kalian tidak bisa jangkau, kata Allah. Maka i'tasim billah, maka berpeganglah kepadaku. Kul, katakan, berdoalah kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kul a'udzu birabb, walaupun ini khitabnya ke Rasulullah, pembicaraan ini langsung ke Rasulullah, tapi ini berlaku untuk keumumannya, berarti kita kena juga, Pak. Kita semua. Kul a'udzu bi rabbi. Ya. Bi-nya namanya lil ilsaq, melekat. Bahwa permintaan kita dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melekat, Pak, tidak bisa dipisah. Kalau ada suami bergantung kepada istrinya, tidak melekat, karena istrinya bisa pergi. Kalau istri bergantung kepada suaminya, tidak melekat, karena suaminya bisa pergi. Anaknya, ibu dengan suami, sayangnya kepada anaknya tidak melekat. Kenapa? Suatu saat anaknya juga akan pergi. Tapi kata Allah, ketergantungan kalian kepadaku, kata Allah, tidak bisa tidak dengan kondisi tidak melekat. Pasti melekat, kata Allah. Suka dan tidak suka. Suka dan tidak suka. Masya Allah. Jadi kul a'udzu birabb, Rabb artinya yang mengatur. Mengatur yang tampak dan yang tidak tampak. Makanya nikmatnya pun juga ada yang tampak, ada yang tidak tampak. Maka kalimatnya dalam surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat zahir dan batin mana yang kalian dustakan? Nikmat zahir. Mana yang nikmat zahir? Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa sholat, kita bisa mengaji. Nikmat zahir. Nah, di balik nikmat-nikmat zahir itu ada nikmat batin. Nah, nikmat batin ini memang tidak bisa diukur.
Nah, ketika menyebut nama yang tidak kita kenal, berarti kemungkinan itu adalah nama iblis. Maka kalau orang meruqyah, maka bacaannya harus jelas. Ya. Karena jin itu terkadang godain kita. Saya pernah meruqyah, apa katanya? Itu bacaan tajwidmu salah. Malah kita yang disalah-salahkan gitu ya. Bacaanmu itu loh jelek, mau meruqyah lagi katanya. Tajwidmu itu loh qalqalah. Ya, bukan ikhfa, qalqalah katanya. Nah, akhirnya apa? Hati kita, oh iya ya, salah. Oh berarti jin ini, setan ini juga ada benarnya juga gitu ya. Ada benarnya juga. Malam Jumat Kliwon lewat di depan makam, lalu ada putih yang lewat. Wah, ada putih yang lewat. Seperti di Indosiar itu. Ada putih yang lewat, lalu kita mengatakan hantu, dan kita takut. Semakin hari kita semakin takut apa yang kita buat itu sendiri, maka sesungguhnya kita sedang membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah sudah mengatakan tadi, Qul a'udzu birabbil falaq. Ustadz, apa enggak boleh takut? Boleh takut. Tapi jangan ketakutan kita itu membuat tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu menamainya dengan kekuatan yang baru. Wah, kalau pohon itu jangan dekati. Kalau kalian antarkan ingkung ke pohon itu, nanti habis. Padahal yang habisin santri. Di Arisalah itu sisi selatan itu ada pohon beringin. Kalau malam Jumat dulu itu dikasih macam-macam di sana itu. Akhirnya sama Pak Yai Maksum itu setiap malam Jumat disuruh kita untuk kemah di sekitar situ. Ya. Jadi namanya santri. Ya, namanya santri ngelihat ayam digantung. Ayam bakar digantung, Pak. Ayam bakar digantung. Kira-kira apa yang terjadi? Ayamnya ya hilang. Nah, besok pagi itu orang-orang datang ke situ. Makasih Mbah. Makasih Mbah, ayamnya sudah habis dimakan. Ya santri yang di kemah itu ya kikian tertawa. Ya mereka yang makan. Nah untungnya Pak Yai nggak tahu gitu ya. Padahal kan nggak boleh makan yang begitu, diharamkan. Ya, diharamkan untuk memakan yang bukan sembelihan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Nggak boleh. Ya, namanya santri. Nah, kalau kita membuat tandingan baru selain Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kita gandengkan dengan rasa takut kita kepada Allah dan ketidakadilan ini terjadi, itulah yang menyebabkan kita akhirnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Yang kedua, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, ketika terbelahnya malam, min syarri ma khalaq, dari ciptaan-ciptaan Allah, wa min syarri ghasikin idza waqab, ketika semuanya tertutup tidak bisa kita lihat, wa min syarrin naffatsat. Nah, kalau yang atas min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin, itu bentuknya nakirah, enggak pakai alif lam. Tapi kalau kita melihat ayat yang keempat, wa min syarrin, nah pakai alif lam.
Wa min syarrin naffatsati fil uqad. Kenapa pakai alif lam? Nafasat itu orang yang menghembus. Menghembus dengan keras namanya nufikha. Wa nufikha fis suri. Contohnya, kalau saya menghembuskan suara yang agak keras, itu namanya nufikha. Kalau nafasa pakai sin, jenengan bernafas. Gimana bernafas? Nah, itu namanya bernafas. Jadi tidak ada suara yang keluar. Tapi nafasat itu berada di ujung lidah ini dan air liurnya keluar. Nah, orang-orang para dukun itu nafasat menyembur dengan membaca jampi-jampi itu pasti jeleknya. Pasti jeleknya. Dukun itu tidak ada yang baik. Kenapa? Allah yang bilang, wa min syarrin, pakai alif lam, bahwa para dukun itu tidak ada yang baik, kata Allah. Jadi kalau ada orang yang percaya kepada dukun, berarti dia menentang siapa? Allah. Karena Allah sudah katakan, wa min syarrin nafasati, dari kejelekan hembusan-hembusan dukun. Ustaz, nafasat itu apa? Menuju kepada orangnya, orang yang pelakunya. Iya. Ada yang mengatakan yang menghembus-hembuskan ini adalah anaknya Labib bin Aqsam, perempuan. Jadi perempuan yang suka menghembus-hembuskan jampi di malam hari disebut dengan nafasat. Ya, tapi nggak usah belajar gimana Ustaz cara menghembus-hembus itu. Jangan coba. Ya, karena ini kerjanya dukun. Nah, masalahnya sekarang Pak, perbedaan antara dukun dengan kiai itu agak susah. Mana yang dukun, mana yang kiai. Nah, kalau Pak Maksum bilang ke saya, kiai itu iki wae, katanya. Jangan terpisah. Kalau kiai mengerjakan yang lain-lain kecuali tugasnya menjadi seorang kiai, maka dia bukan kiai. Fokus kiai, ya mengajarkan santrinya, ya mengajarkan ilmunya, merawat dan meriayahi, menjaga santri-santrinya. Itu namanya kiai. Iki, wah, kata Allah, kata beliau, wa min syarrin nafasati fil uqad. Nah, para mufassir menjelaskan, uqad itu artinya ikatan, ikatan yang kuat. Apa yang dimaksud dengan ikatan kuat? Sasaran syaitan yang paling disenangi dan dipestakan, kalau boleh pestanya seperti tahun baru, maka kalau setan ini berhasil, maka pestanya sama dengan tahun baru, kembang api naik. Wah, apa yang dituju oleh setan? Salah satunya, satu saja, uqad itu artinya ikatan. Saya ingin tanya, ikatan apa yang paling kuat? Ikatan pernikahan. Karena nikah itu disebut misaqan ghalidha, ikatan yang kuat, dan janjinya adalah antara hamba dengan Allah. Ya Pak, masih ingat ijab kabulnya Pak? Pakai bahasa Arab. Ya kalau bahasa Indonesia kan enggak terlalu jelas ya.
saya terima nikahnya anak si fulan binti fulan ya. Tapi kalau bahasa Arab clear, qabiltu nikahaha, aku terima. Kenapa menggunakan qobala? Karena melihat, menerima tidak hanya fisik, tapi menerima secara batin dan tanggung jawabnya ke akhirat. Makanya disebut dengan qabiltu. Kalau saya menerima tamu wajah dengan wajah dalam bahasa Arab, uqabiluka fil masjid. Aku akan bertemu bertatap wajah denganmu di masjid. Makanya uqabil. Nah, kalau akad nikahnya qabiltu nikahaha. Apa arti nikah? Nikah artinya adalah akad. Jadi disebut fil uqad. Nikah artinya adalah janji antara kita dengan Allah tentang tanggung jawab istri seorang wanita yang kita ambil masuk dalam tanggung jawab kita, yang akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Maka ibadah yang paling panjang adalah pernikahan. Salat Isya nanti paling 10 menit, Pak. Assalamualaikum, selesai. Ya kan? Orang haji 1 bulan. Orang umroh mungkin 12 hari. Apalagi ibadah sholat tahajud mungkin setengah malam. Tapi orang menikah berpuluh tahun. Ada yang udah 45 tahun? Ada? 70 tahun? 70 tahun udah berapa satu umurnya? Itulah ibadah. Ibadah yang panjang sekali. Menahan hati. Ya, saya rasa saya tidak perlu ajarkan bagaimana rasanya menikah itu. Ya kan? Apa nikah itu? Awalnya adalah sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa sakinah? Sukun itu berhenti ya. Kalau orang membuka mulutnya sukun, tabbat yada abi lahabiw wa tab, berhenti. Pokoknya hanya dirimu yang kusayang. Yang lain itu seperti kaleng-kaleng yang berada di pinggir jalan. Yang manis hanya dirimu, yang lain pahit. Ya, nggak ada yang terlihat manis kecuali dirimu. Iya, karena awalnya sakinah, diam, mampet. Tapi 6 tahun setelah itu, apa masih sakinah? Allah merubahnya dengan mawaddah. Ya, Allah merubahnya dengan cinta. Cinta itu, Pak, merasakan apa yang dirasakan oleh pasangan kita. Ya. Maka mawaddah itu artinya mau mengorbankan dirinya untuk yang dia cintai. Maka laki-laki itu dalam bahasa Arab artinya adalah, bahasa Arabnya rojulun. Rojulun itu artinya apa, Pak? Kaki. Kenapa laki-laki itu rojulun? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Karena dia kaki. Kalau kaki ini kena paku, laki-laki ini kena paku kakinya, dia tidak akan mengeluarkan suara, dia akan tahan. Itulah laki-laki. Kalau laki-laki di luar ada masalah sampai ke rumah ke istrinya, berarti dia bukan laki-laki. Karena laki-laki itu menahan. Itulah Rasulullah SAW. Ditanya oleh Khadijah, ya Rasulullah, bagaimana dakwahmu hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Padahal dihina, dicaci, disebut orang gila.
dari luar sana. Maka syaitan, Pak, syaitan, salah satu upacara bendera yang ditegakkan oleh syaitan adalah ketika meruntuhkan pernikahan. Kalau ada orang yang cerai, wah Pak, itu pesta di alun-alun. Ya, pesta di alun-alun, kembang api disiapkan, pidato disiapkan, presiden yang berdiri di sana. Apa kata syaitan? Lima talumuni walumu anfusakum. Kenapa kalian menghinakan diriku? Salah sendiri. Mau ikut kepada kubangan-kubanganku, kata syaitan. Ya kan syaitan itu bilang, Pak, itu loh tetanggamu itu lebih cantik daripada istrimu itu loh. Istrimu itu Masya Allah, iya, kemarin cantik di awal nikah, hari ini semakin melebar. Apa yang melebar, Bu? Badannya melebar, mulai muka mengkerut. Nah, sudah azan. Maka syaitan itu sangat senang kalau ada orang bercerai. Maka kalau laki-laki belum menikah, maka statusnya adalah nisfuddin, setengah agamanya, belum sempurna. Kalau ada orang belum menikah, berarti agamanya belum sempurna. Kenapa belum sempurna? Karena belum mengambil tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjut di minggu yang akan datang. Qul qauli hadza astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.